Oknum anggota polisi berpangkat Aibda di Gerobokan, Jawa Tengah mencekik dan mengacungkan bogem mentah kepada seorang pria bernama Kusianto. Emosi oknum polisi berinisial Aibda IR meledak saat menginterogasi Kusianto yang tidak mengakui jika telah mencuri pompa air. Selain itu, beberapa warga juga sempat berteriak mengancam keselamatan korban jika tetap tidak mengakui. Untuk mengantisipasi dan mengamankan korban dari amukan massa, Aibda IR membawanya ke Polsek Geyer. Di kantor polisi, korban diperiksa dan ternyata tidak ditemukan bukti yang dituduhkan warga dan oknum polisi tersebut hingga kemudian dibebaskan. Dari Pamina Polres Gerobokan akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemeriksaan terkait video viral tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya Kusianto ditangkap di areal persawahan saat mencari bekicot di wilayah perbatasan Desa Sobo. Saat itu warga yang sering mengalami kehilangan curiga dengan keberadaan motor korban yang setiap malam terparkir di pinggir sawah. Kecurigaan atas motor saya atau profesi saya. Aku pas mencari kegiatan sehari-hari itu. Mencari apa? Mencari bekicot. Di lokasinya itu pas itu terus melakukan penggerebekan lah. Tiba-tiba digerebek. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan membantu memulihkan nama baiknya sehingga bisa bekerja seperti biasanya dengan tenang dan aman. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku pembunuhan bos rental didakwa telah melakukan pembunuhan berencana dan dituntut penjara seumur hidup, sementara satu lainnya 6 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan oleh auditor militer dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Auditor militer menyatakan para terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sehingga menuntut 2 diantaranya penjara seumur hidup dan membayar restitusi kepada keluarga korban. Kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 200.209.633.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104. Pidana pokok penjara selama 4 tahun, dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut,
membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp104.133.500, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar Rp73.177.100, subsidiar 3 bulan penjara. Keluarga Bos mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa, namun mereka juga berharap hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua media ya sudah membantu untuk mengawal kasus penembakan ayah saya sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengar bareng-bareng ya bahwa tuntutan dari auditor militer tuntutan seumur hidup. Yang pertama kami mengapresiasi untuk tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim, karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini, begitu. Masih puas ya Mas sama tuntutan dari auditor? Untuk saat ini kita tetap menunggu keputusan dari majelis hakim seperti itu. Kalau maunya hakim memutus sesuai dengan auditor atau bagaimana? Kita tetap menunggu aja, menunggu dari majelis hakim ya. Ya mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya terima kasih untuk teman-teman media dan semua warga Indonesia sudah mendukung dan mengawal kasus penembakan ini sampai saat ini, begitu. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait dugaan suap gugur. Mengadili. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Gugatan pra-peradilan merupakan jilid kedua yang diajukan oleh kubu Hasto. Sebelumnya Hasto sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka, namun ditolak. Pada sidang hari ini, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pra-peradilan Hasto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor. Dengan digugurkannya pra-peradilan jilid kedua ini, penetapan tersangka KPK kepada Hasto tetap dinyatakan sah dan proses hukum tetap berlanjut. Pra-peradilan yang dinyatakan gugur ini terkait kasus dugaan suap, sementara pra-peradilan terkait kasus dugaan perintangan penyidikan masih belum mulai diadili. Putusannya ya, dan kita akan bacakan pokok-pokoknya saja. Padahal sebab begini saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Ya. Telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, yang sudah diterima, sudah panitera, sudah tercatat, jadi tinggal dulu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dikabarkan digeledah KPK rumah mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Cagup Jakarta tahun 2024 Ridwan Kamil sepi dari aktivitas. Meski demikian, sejumlah kendaraan seperti motor dan mobil pribadi milik Ridwan Kamil terparkir di garasi. Hanya ada petugas keamanan rumah yang berjaga di dalam rumah yang berada di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan kediaman Ridwan Kamil digeledah oleh anggota KPK setelah diduga terlibat korupsi markup dana iklan Bank BJB. Mas, terkait penggeledahan terkait BJB nih Mas, tadi Pak Setio dan Pak Firdo sudah membenarkan bahwa yang digeledah itu rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu pada titik seperti apa? Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Pasca dikabarkan digeledah KPK rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung didatangi oleh sejumlah kerabat Ridwan Kamil. Namun saat ditanya oleh awak media, kerabat RK enggan memberikan komentar. Selain itu, petugas juga enggan berkomentar terkait penggeledahan yang dilakukan KPK. Hingga saat ini aktivitas rumah pribadi Ridwan Kamil masih sepi. Ke informasi lainnya, pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi, namun akan ditindaklanjuti informasi tersebut. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Nah, salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya. Informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu
banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Genangan banjir masih merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 150 cm. Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayakolot, namun banjir masih terus terjadi. Ini 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung ya di sini tuh. Inflasi dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya polder 2 nih, atau kayaknya terendam semua nih. Jadi nggak bisa membuang air. Hingga kini banjir telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya Kecamatan Dayakolot, Kecamatan Bojong Soang, serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ton sampah bambu dan kayu yang terbawa arus banjir besar Kali Cikeas menyumbat bendungan Koja Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Sudah hampir 1 pekan penumpukan sampah belum dibersihkan. Puluhan ton sampah bambu dan kayu yang terbawa arus banjir besar Kali Cikeas menyumbat bendungan Koja Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Aliran Kali Cikeas panjang 200 meter dengan lebar 10 meter serta kedalaman 1,5 meter ini tertutup. Tumpukan sampah yang sudah hampir 1 pekan menumpuk di bendungan Koja ini hingga kini belum dibersihkan. Udah ini sampah nih numpuk udah lama nih? Ya, dari waktu banjir. Banjir kemarin yang besar itu? Ya, di Selasa. Numpuk di sini? Iya. Belum diangkut? Ya gitu deh Pak, belum. Masih kayak gitu. Iya. Khawatir nggak Pak? Kan cuaca lagi begini nih. Iya. Khawatir? Khawatir lah. Iya. Naik lagi banjir. Naik lagi ya. Penumpukan sampah di bendungan Koja Kali Cikeas ini sering terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Warga pun berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok untuk mengatasi penumpukan sampah tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.